Insya Allah sambutan yang kita tidak banyak sambutan ya. Sambutan yang pertama dan satu-satunya adalah beliau kepada Ustadz Ihsan Fauzi selaku Kepala SMA Itin Hidayah akan memberikan sambutan pada malam hari ini kepada Ustadz Ihsan Fauzi. Saya persilahkan. Sudah ada di Zoom tadi. Monggo Ustadz Ihsan Fauzi. Ya, ini masih di sekolah juga. Oh iya, monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Suara saya bisa didengar nggih, Ustazah? Jelas insyaallah. Jelas, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi dengan squatters. Latar belakangnya yang pertama kita menyiapkan anak-anak kita, murid-murid kita menjadi global citizen ya, warga negara dunia. Warga negara dunia yang mana globalisasi tidak bisa kita hentikan lajunya. Dan arus informasi, arus teknologi begitu cepat. Maka kemudian kita membekali anak-anak kita dengan bekal adab, bekal akidah, namun juga punya visi dan pandangan global gitu ya, pandangan internasional. Dan alhamdulillah hari ini juga tema Inhafagansa, cara anak-anak juga tentang yang pertama ini internasional Inhafagansa gitu seperti itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, latar belakangnya kenapa kita ngundang squatters. Jadi beberapa bulan yang lalu ketika ada daftar anak-anak yang keterima di studi lanjut angkatan 12 kakak kelasnya anak-anak yang tahun kemarin itu ada satu anak dari SMA ITA Sukriyah. Biasanya di kepala sekolah CSIT itu kan daftar murid-muridnya yang keterima di mana itu kan di-share gitu ya. Seperti itu di Asukriyah itu ada satu anak itu dia tidak keterima UTBK, tidak keterima SBMPTN, tidak keterima SNMPTN gitu ya, tapi kemudian malah keterima 4 perguruan tinggi di luar negeri. Nah, kemudian saya pikir, wah ini berarti kalau disiapin kita bisa lebih bagus ini ya, seperti itu. Kemudian alhamdulillah ada dari pihak squatters ketemu saya, kemudian bawa brosur dan ternyata nama anak itu dan dari SMA Sukriyah itu ada, oh berarti ini bimbingannya dari squatters gitu ya. Maka kemudian kami antusias dan di SMA Hidayah ada bidang baru nih di tahun ini, bidang persiapan studi luar negeri gitu ya, bidang studi luar negeri yang koordinatornya adalah Ustazah Nurma ya, seperti itu, dan kita serius mempersiapkannya. Selain dengan squatters, kita juga menggandeng beberapa pihak. Ada Rika untuk ke Turki, kemudian Global Catalyst, kemudian juga Excellence, kemudian beberapa, dan hari ini kita dengarkan presentasi dari squatters dan langsung dari CEO-nya, Masya Allah, ya, bahagia sekali hari ini, dan menarik, worth it banget kalau bahasanya anak-anak squatters ini, karena bimbingannya beda dengan bimbingan luar negeri yang lain. Saya kira bimbingannya itu diantar gitu, tapi ternyata ini bimbingan dengan database beasiswa yang sangat banyak. Beasiswa yang sangat banyak, kemudian dibimbing bikin CV-nya, kemudian dibimbing persiapannya, dan bagusnya memang dari kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 12, ya bismillah mungkin perlu kerja keras lebih gitu ya, seperti itu. Dan terima kasih dari squatters berkenan langsung CEO-nya langsung turun tangan, turun gunung ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, penjelasan kepada wali murid SMA Itin Hidayah gitu ya. Undangan sudah kita sebar, biasanya tidak tepat waktu, tapi karena ini dengan squatters kita coba tepat waktu, jadi yang hadir belum banyak ya, tapi tetap kita mulai aja. Itu mungkin dari saya. Maaf saya gayanya ngobrol gini karena habis ngobrol sama anak-anak belum switch gaya ngobrol gitu, seperti itu. Dan terima kasih
Bapak, Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga dari pihak Squatters, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia atas inisiasinya yang luar biasa, lompatannya yang sangat luar biasa. Ustadzah Nurma masih sakit habis operasi liver ya usia, Masya Allah, langsung mempersiapkan ini semua dengan empedu gitu ya, empedu sangat luar biasa gitu ya. Harusnya ini 2 pekan yang lalu kita adakan, tapi beliau masih sakit, terus saya diemin dulu gitu ya, seperti itu. Itu mungkin, dan saya mewakili pihak sekolah mohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang sempurna dalam penyelenggaraan acara ini. Baik, terima kasih. Aku Lukaryada, wastagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi yang telah menyampaikan latar belakang kenapa sebenarnya kita menghadirkan Squatter, karena memang visi sekolah kita alumni SMA ITN Hidayah yang tersebar di luar negeri sudah banyak, tetapi kita tidak ingin kita tidak ingin membiarkan adik-adiknya berjuang sendiri gitu ya. Kita kemudian bekerja sama dengan salah satunya adalah Squatter, karena terbukti banyak yang dihasilkan dari bimbingan Squatter itu yang bisa ke luar negeri gitu ya. Termasuk mungkin di sini sebelum saya membacakan CV-nya Mas Radium ya. Ini saya akan share screen dulu. Dapat salam ini dari ponakan saya yang di Jepang. Ternyata kemarin waktu saya posting ini, loh ini pembimbing saya bule gitu. Kebetulan ponakan saya ada di Toyo Tech University gitu ya, dan beliau yang menghantarkan sampai ke Jepang gitu ya. Terima kasih Mas Radium. Saya sambil share screen ya, Bunigo. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan beliau Mas Radium sebagai keynote speaker kita malam hari ini. Namanya udah bau-bau Jepang gitu. Nanti mungkin Mas Radium akan perkenalkan diri lebih jauh gitu ya. Jadi beliau ini adalah CEO dari Squatters. Semoga sudah terlihat, masih loading sepertinya. Oke. Jadi Mas Radium Ikono gitu ya. Unique name gitu ya. Perpaduan belakang ini Jepang, yang depan ini nggak tahu saya. Nanti mungkin Mas Radium akan perkenalkan diri gitu ya. Baik, di sini beliau adalah a serial tech entrepreneur gitu ya. Kemudian currently building Squatters to have everyone internationalized. Very nice spirit gitu ya. Semangat beliau untuk membangun Squatter, untuk membantu orang-orang menjadi bagian dari dunia internasional ya, mendunia gitu ya. Kemudian memiliki interaksi yang luar biasa di dunia pendidikan, nanoteknologi, kemudian general deep tech field gitu ya. Mungkin ini kalau yang putra-putrinya mau studi-studi yang terkait dengan teknologi dan sebagainya, nanti Mas Radium sepertinya akan sangat menarik untuk diajak menjadi partner diskusi gitu ya. Nah, kemudian ini saya langsung nanti mungkin Mas Radium akan berdalam apa istilahnya pemaparan beliau gitu ya. Saya menampilkan sedikit saja, takutnya saya salah nih nanti ya. Ya Mas, monggo nanti masih berdalam gitu ya. Nah, kemudian di sini beliau adalah pengalamannya luar biasa gitu ya, menjadi co-founder sekaligus sekarang menjadi CEO-nya Squatters ya, sudah 4 tahun 1 bulan, kemudian juga ada di Nanotech Indonesia 9 years 9 months selama 9 tahun 9 bulan, kemudian juga adik co-founder NCO di acting rector ya Mas ya, Lombok Institute of Technology ya, kemudian juga di sini Menlo Park School founder ya. Pengalamannya banyak sekali, subhanallah nih saya. Jadi keren nih. Kemudian Sumbawa University of Technology ya. Kemudian Head of University Center of Research and Community Engagement 2 tahun ya. Kemudian Dean of Faculty of Engineering ya. Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kayaknya lebih enak kalau yang memaparkan itu Mas Radium langsung nih sambil berkenalan. Beliau pendidikannya ini dari University of Tokyo, Doctor of Philosophy-nya, PhD-nya, kemudian biomedical ya di sini, kemudian Matsumoto Dental University, PhD juga, kemudian IPB, kemudian Tsukuba, Jepang, kemudian Nanyang Technology University. Very nice.
experience, very nice education. Baik, saya tidak berpanjang kata, saya stop share dulu ya Mas, karena mungkin Mas Radium juga akan share ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini momen yang sangat bagus penjelasan semuanya untuk mendengarkan pemaparan beliau yang sudah banyak pengalaman di dunia internasional, dan ini penting sekali. Kalau bagi saya sendiri, kenapa kemudian saya ditempatkan di sini, karena saya melihat peluang yang besar buat anak-anak kita untuk studi tidak hanya di Indonesia. Ya, kebetulan saya juga ada 3 ponakan yang di luar dan mereka sampai nggak pulang-pulang ini. Nah, ini bukan berarti saya ngomporin putra-putri pendidikan tidak pulang, tapi chance untuk studi di luar itu besar. Sempat ramai kemarin di Kompas terkait dengan biaya pendidikan di Indonesia dan kesulit-sulitnya pendidikan di Indonesia untuk studi lanjut. Maka mari kita dengarkan pemaparan Mas Radium dan chance buat putra-putri kita semuanya untuk studi lanjut ke luar negeri, karena itu bukan sesuatu yang mustahil. Baik, langsung saya persilahkan kepada Mas Radium. Sampai pukul 9 ya nanti Mas, silakan waktunya dienakin aja Mas, kita karena bahasanya sama anak-anak SMA itu gaul aja Mas. Mohon maaf kalau saya juga jadi anak gaul nih meskipun umurnya udah nggak gaul lagi gitu ya. Demikian, monggo Mas Radium lanjut, kami persilahkan. Bu, sebelum ini penasaran tadi ponakannya yang di Jepang siapa Bu? Agnia. Oh alah, ya Allah, sempit banget dunia ini. Benar, itu ponakan saya. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ihsan, Ustazah Nurma, terima kasih atas kesempatannya. Walaupun jauh ya, rasanya ini ya, apa ya, langsung ini gitu. Langsung ngerasa deket gitu ya, karena sambutannya sangat ramah, senang banget dari Bu Nurma, Ustadz Ihsan juga dari SMA IT Nur Huda, betul ya? Saya nggak keliru Nur Hidayah, ya? Mas. Nur Hidayah, ngapunten. Ya. Nur Hidayah. Apa. Yes, siap. Ya, baik. Jadi ntar nih yang share screen duluan siapa ya? Pakai punya saya aja nih, punten. Oh, dari ini ya, nggak usah nih Rila atau siapa ya? Saya aja, nggak apa. Oke, sip. Baik, siap. Jadi di kesempatan malam hari ini ya saya coba sharing kepada Bapak dan Ibu, dan mungkin kalau ada anak-anaknya juga yang ikut ya, untuk mengetahui lebih detail gimana sih membuat planning untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa gitu ya, insya Allah targetnya, supaya bisa meringankan beban dari orang tua lah untuk pembiayaannya gitu ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan secara singkat ya. Saya biasanya lebih sering dipanggilnya Ikono. Ya sudah diceritakan tadi ya sedikit banyak tentang lika-liku kehidupan saya ya. Jadi memang dari sejak lulus SMA saya keluar ke Singapura ya, agak dekat dulu tuh ke NTU. Lanjut total saya 11 tahun tinggal di luar negeri. S2, S3 di luar, dapat beasiswa macam-macam gitu ya. Nah, dari pengalaman itu, saya tuh merasa ini excited gitu ya, kayak wah seru banget ya ternyata ya memang bumi ini diciptakan seluas ini ya menurut saya ya untuk kita explore gitu ya, berkelana, melihat segala macam, dan saya super excited gitu kayak wah seru banget ketemu orang baru dan lain sebagainya ya, pengalaman baru dan seterusnya. Saya sampai akhirnya di umur sekarang ini saya udah pernah keliling sampai ke 30 negara gitu ya, alhamdulillah, dengan berbagai cara ya, bisa dibilang dengan uang yang keluar seminim mungkin gitu. karena beasiswa gitu. Itu yang ya itu tuh, saya itu akhirnya jadi berpikir aduh sayang banget nih anak-anak Indonesia banyak yang menurut saya potensial, sebenarnya punya bakat, punya potensi, mungkin bukan yang ranking 1 banget gitu ya, tapi sebenarnya chance untuk bisa keluar dan melihat dunia yang luas ini dapat beasiswa itu cukup besar gitu. Nah dari situ akhirnya saya tuh sebenarnya sih mulainya bahkan dari sejak 2012 Bapak Ibu. Saya tuh secara individu, saya
bantu teman saya, tetangga saya, saudara saya untuk kayak yang mau keluar negeri sini gue kasih tahu caranya gitu, kira-kira lah ya kalau bahasa anak Jakarta. Sini datang, gue bantuin ininya, gini loh ada beasiswa ini, beasiswa itu, cara nulis personal statement yang bener gini, interview beasiswa itu gini, jangan ke situ itu susah, mendingan yang ini lebih mudah dan seterusnya. Jadi keinget Agnia itu tadi ponakannya Bu Nurma tuh, itu sebenarnya bahkan sebelum Scoters berdiri itu kalau boleh jujur ya. Jadi dia tuh baru lulus harusnya 2017 atau 2018. Terus Kak, aku bingung pengen keluar negeri gimana ya caranya gitu. Ya udah saya ajarin set itu beneran cuma hitungan nggak sampai 6 bulan itu dia diterima berangkat di kampus teknik terbaik di Jepang yang namanya Tokyo Institute of Technology, itu ponakannya Bu Nurma. Ya saya poles dari awal, anaknya juga udah pinter sih sebenarnya. Cuman karena ketidaktahuan informasi dan lain sebagainya, saya bantu, ya anak sepinter dia wajar lah dapat buat yang belum tahu, Tokyo Institute of Technology itu kampus terbaik, 100 terbaik dunia. Rankingnya sangat tinggi. Kampus yang sangat top ya di Jepang, even orang Jepang aja hormat betul sama kampus itu gitu. Nah, baik lagi, saya akhirnya bikin Scoters. Nah, Scoters ini Bapak Ibu, sebenarnya ngelihatnya kalau saya menggunakan bahasa yang mudah sih ya bimbel online ya, anggap aja kayak Ruang Guru, mungkin kayak Genius gitu ya, ya atau Primagama gitu, tapi versi online gitu ya. Tapi kan kalau mereka itu bantunya ke PTN, nah kalau kami justru mengisi kekosongan yang ya selama ini, saya dulu 2006 Bapak Ibu lulus SMA, nggak tahu mau keluar negeri caranya gimana gitu, cari info sana sini bingung, ya udah adanya cuma info dari alumni aja di share ke adik-adiknya gitu kan. Nah saya sangat menyesalkan gitu, wah ini udah abad 21 tahun 2018 2019 masa nggak ada sih satu platform yang bisa ngebantuin ngasih informasinya sampai semua proses pendaftarannya didampingin lah, ibaratnya kayak gitu ya. Akhirnya saya bikin lah namanya Scoters ini. Dulu bener-bener ketika saya bikin 2018 tuh mungkin saya juga nggak nyangka ya, ternyata sudah ribuan, kita sudah mencetak ribuan alumni, bahkan tersebar di 40, sebenarnya bukan tersebar ya, diterima di 400 kampus plus di 43 negara. Jadi apa ya, saya senang banget justru apa ya, kalau bisa orang Indonesia itu jangan terpusat di satu negara doang. Wah, semua maunya ke Amerika gitu, nggak menarik menurut saya. Ya, ini saya senang bicara sama Bapak Ibu muslimah, anak-anaknya yang soleh-solehah gitu ya, yang calon pemimpin peradaban lah ya gitu. Pasti diajarkannya begitu ya di sekolah kan. Which is true ya. Jadi maksud saya pengen banget sebenarnya justru malah yang muslimah itu berani keluar. Kalau saya ya. Kenapa? Karena saya kasih gambaran agak unik ini aja ya. Di Jepang itu bahkan dicari ini, imam masjid itu dicari gitu. Dibayar. Bayarannya lebih gede daripada UMR Jakarta kalau boleh saya bilang ya. Dulu pernah ada lowongan imam masjid di Tokyo gitu. Rame banget yang daftar tuh. Itu digaji, kalau saya nggak salah ingat ya, dulu tuh digaji itu 160.000 yen. Berarti kalau dirupiahin sekitar 18 juta per bulan gitu. Itu jadi dan saya cerita bahwa di Jepang itu ada satu masjid yang hampir setiap minggu itu pasti ada minimal satu orang yang syahadat tuh, orang Jepang, mualaf kayak gitu-gitu. Jadi saya merasa bahwa sayang kalau apalagi ya muslimah yang taat gitu ya, yang soleh-soleha, penghafal Quran dan lain sebagainya justru nggak berani untuk keluar dan melihat dunia. Karena menurut saya banyak sekali orang-orang yang justru membutuhkan ini ya, sentuhan dari anak-anak kita kali ya gitu ya. Sayang banget kalau ya udah ngumpulnya di Indonesia, udah sana ke Bandung, Surabaya, Jogja atau apa gitu-gitu aja gitu. Wah, keluar Pak, dan biarin tersebar gitu. Ada yang ke Turki, mungkin udah banyak lah ya kalau yang ke Turki emang, karena prosedurnya menurut saya straightforward gitu. Kalau bisa ada yang ke Eropa, kemana gitu ya, Perancis, Jerman, ada yang ke Korea, ada yang ke Australia, ada yang kemana gitu. Dan yang menarik juga nanti melihat alumni dari SMIT ini juga tersebar di mana-mana gitu. Harapannya itu. Jadi kalau boleh saya bilang sih kemanapun Scoters bisa bantu. Literally ya, paling top mungkin macam-macam, saya nggak tahu seberapa Bapak dan Ibu familiar ya. Kalau kalau S2 sih kita paling top ada yang sampai masuk ke Harvard nih. Kak Zafira namanya, S2 tapi ya. Kalau S1 kita belum so far. S1 mungkin paling tinggi secara ranking kita pernah ngelolosin tuh ada kampus top di London namanya Imperial College London.
kita pernah ngelolosin anak di University of Chicago, mana lagi ya, banyak deh, UCL, Melbourne dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, ini mungkin beberapa yang lain ya. Jepang gitu sebenarnya banyak beasiswa, Pak. Ya, ini Fatih ini dapat 2 beasiswa bahkan ya, 1 di Jepang, 1 di Korea, full. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan begini, ketika saya sebut beasiswa itu beasiswa apa, Mas? Nominalnya seberapa besar gitu. Nah, beasiswa itu sebenarnya banyak yang sampai full ya, istilah kita fully funded ya, fully funded scholarship. Artinya ketika beasiswa itu full, maknanya adalah dia sampai lulus itu gratis, tidak bayar uang kuliah ke kampus sama sekali, 1 rupiah pun. Dan yang kedua, bahkan uang hidup bulanannya di cover. Itu definisi kita fully funded scholarship. Dan ya contoh kayak Fatih ini dapat beasiswa fully funded bahkan di dua kampus. Satu di Kyushu University di Jepang, itu salah satu kampus engineering terbaik juga di Jepang ya. Satu lagi di KAIS. Oh, ini kalau ini best di Korea. Tapi karena di KAIS nominal uang hidupnya nggak besar, tapi tetap bisa hidup ya. Akhirnya dia milih yang di Kyushu. Kyushu ini gila banget yang ngasih beasiswa. Jadi Kyushu itu ngasih beasiswa kira-kira kalau kita rupiahin sekitar bahkan sampai 13 juta per bulan dapat lah gitu. Ya bayangin anak SMA baru lulus, kuliahnya gratis, dikasih uang hidup 13 juta per bulan. Ya makanya kayak Fatih ini saya lihat apa jalan-jalan kemana segala macam, which is fine. Saya malah seneng ya. Kalau ada yang keluar negeri, jangan kuliah doang gitu di kelas gitu. Ayo jalan-jalan berkelana, ketemu orang, melihat macam-macam lah segala macam gitu. Nah ini tadi dari Ustadz, saya jujur mungkin karena juga siswa kita alhamdulillah ya dengan kepercayaan dari orang tua, dari kepala sekolah, berbagai sekolah makin banyak gitu. Saya tadi nggak kebayang tuh siapa tadi tuh yang dari sekolah sebelah katanya ya, yang nggak lolos PTN, keterima di 4 kampus luar gitu. Ya, alhamdulillah memang cerita-cerita seperti itu makin banyak. Ini saya sebelum tadi diceritakan, nih ada juga nih satu kisah dari salah satu alumni kita namanya Adrian, persis ceritanya. Jadi dia itu, mohon maaf kalau boleh ngapunten saya sampaikan ya, Adrian itu sebenarnya dia pribadi pengennya tuh di dalam negeri. Ternyata takdir Allah nggak begitu. Saya nggak tahu kenapa ya Adrian kenapa Adrian dulu nggak mau keluar gitu. Saya entah pertimbangan apa. Dia tuh daftar undangan nggak masuk, terus jalur UTBK nggak masuk, SIMAK UI nggak masuk, SIMAK Unpad nggak masuk. Langsung frustrasi tuh. Bapaknya pusing. Mas gimana nih? Anak saya gimana ya? Bisa nggak dibantu keluar? Ya udah, bismillah saya coba deh. Set gitu. Ternyata bener dapat di 5 kampus. Top di luar. Bahkan mungkin Bapak Ibu akan terkejut ya. Adrian ini bahkan diterima di NUS. NUS itu kampus nomor 1 di Asia. Beneran nomor 1. Jadi kampus terbaik di Asia tuh hari ini bukan dari Jepang, bukan Korea, bukan mana, tapi Singapura, namanya NUS. Dia lolos. Jadi saya kayak, aduh gimana ya, ditolak UI, diterima NUS tuh gimana ya logikanya gitu. Jadi ini tuh membukakan mata saya ya, bahwa kalau Bapak Ibu atau anak-anak ada yang berpikiran bahwa wah udahlah nak wes tondo di dalam negeri aja lebih gampang atau itu belum tentu tepat loh pemikiran itu. Karena ya buktinya udah ada. Tadi Ustadz Ihsan juga menyampaikan. Saya barusan banget ini ada yang ngepost di Instagramnya Scooters ya, saya sharing juga ya. Jadi cerita-cerita kayak gini makin banyak nih makin hari ini. Ini. Ini sama nih. Saya juga nggak kenal ya Syafitri ini anak mana gitu. Dia daftar PTN 8 kali nggak diterima. Daftar ke 7 kampus kita temenin, kita daftar malah keterima. Ini kampus-kampusnya dahsyat-dahsyat lagi. Toronto, British Columbia, Padua nih salah satu kampus terbaik di Italia juga ya, macam-macam ya. Malaysia dapat juga, di Taiwan dapat dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya menarik nih. Ini membukakan sebuah tabir ya. Bahkan buat saya pribadi dulu nih tahun 2020 saya ingat betul bahwa belum tentu pendaftaran keluar itu lebih susah daripada dalam negeri gitu. Ya, ini nanti menarik buat kita diskusikan. Nah, ini mungkin saya cepat aja ya part yang ini ya. Why-nya dulu gitu. Saya yakin di sini di antara para orang tua, Bapak Ibu masih ada yang mempertimbangkan keluar nggak ya gitu. Misalnya kayak wah, apalagi perempuan misalnya kayak gitu-gitu ya. Saya rasa kita bisa tidak ada jawaban benar buat itu ya. Balik ke value-nya orang tua, apa yang ingin ditekankan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin yang paling salah satu part menarik tentu saja adalah kita bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Saya ini kebetulan pernah merasakan luar dalam berbagai negara segala macam, sampai pada kesimpulan bahwa memang beda sih kualitasnya Bapak Ibu. Dengan kerendahan hati saya sampaikan, kampus Indonesia makin bagus ya, UGM, ITB makin membaik, tapi memang belum, kalau saya bandingkan ya dengan apa yang ada di luar gitu ya, terutama di negara-negara maju, in general saya harus sampaikan memang belum ngejar gitu. Jadi kalau bisa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang dosennya lebih proper, nggak ada pelonco-peloncoan nggak jelas, atau reputasinya dan lain sebagainya, saya rasa kenapa tidak. Tapi saya juga sangat menekankan dari awal ya, saya menekankan yang sebelah sini nih. Jadi keluar itu bukan cuma tentang kita duduk di kelas dengerin dosen ngajar, ya. Malah justru waktu kita tuh lebih banyak di luar kelas gitu, ya. Ketika kita berteman dengan kawan dari Kazakhstan, berteman dengan teman dari Uruguay, di situ tuh menurut saya ya ya jadi global citizen itu ya baru real terjadi ya begitu gitu. Ya, apalagi sebagai muslim itu challenging banget tuh. Menurut saya malah jadi menarik gitu ya. Kayak ya saya pribadi selalu menikmati momen-momennya ketika saya harus cerita kayak seorang muslim tuh kayak gimana sih gitu. Ya banyak lah cerita-cerita unik ya, ngomongin tentang percaya surga neraka sama orang Jepang gitu. Saya pernah tuh dulu makan malam gitu ya, ngobrolin hal-hal kayak gitu. Itu seru kalau menurut saya, jadi challenging ya buat seorang muslim gitu kan. Dan lain sebagainya. Dan plus satu lagi mungkin gini, ini menarik nih. Bapak Ibu mungkin selama ini membayangkan anak ketika besar menginjak umur 22, 25, oh ya udahlah, mungkin anakku bakal kerja di Jakarta, di Sudirman, di mana Telkom, Pertamina misalkan kayak gitu, atau mungkin ke Surabaya, atau mungkin kemana gitu ya. Sekarang kalau boleh saya bilang, apa ya, dunia ini orang bilang world is flat gitu. Maksudnya bukan bumi itu datar ya gitu, tapi kita tuh mau jadi apapun dimanapun tuh jadi bisa gitu ya. Saya suka ngasih cerita ya. Dulu kita pun nggak membayangkan ya. Saya punya kawan baik nih, teman tidur saya dulu waktu di kampus nih. Nah ini nih Hamdanil namanya. Ini teman sekamar saya nih Bapak Ibu. Dulu ketika kita makan bareng di kantin ya, wah ketawa-ketawa, banyolan mahasiswa lah ya gitu ya. Nggak ada bayangan saya suatu hari nanti dia akan tinggal di Amerika, di Silicon Valley, kerja menjadi software engineer di Google gitu. Ternyata dia udah 9 tahun ya, saya juga nggak nyadar, lama juga ya. Dia tinggal sama istrinya, muslim taat, istrinya berjilbab, anaknya 3 gitu ya. Kita nggak kebayang, ya udah dia hidup bahagia di sana 9 tahun, gimana bro? Nah, itu ada yang lupa di-mute, izin Bu ya. Sebagai seorang muslim tinggal di California itu kayak apa sih rasanya gitu? Wah pengajian banyak di mana-mana, kan ada sekolah muslim dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi dia malah berpikir kayaknya pengen menetap aja di sini gitu ya. Nah ini pemikiran kayak gini nih apa ya? Tapi dia selama-lamanya menetap tuh, teman-teman saya yang sekarang kerja di luar tuh pasti ada pikiran mau balik sih. Ya mungkin mentok di umur-umur 35, 40 gitu, pada satu titik mereka pasti ingin balik ya. Cuman apa ya? Zamannya udah beda Bapak Ibu. Ya, zamannya udah beda gitu ya. Mungkin tadi ya saya bilang kita membayangkan anak kita kerja di Jakarta, kerja di Bandung atau apa, sekarang tuh bisa jadi memang eranya anak kita tuh ya kerja mungkin di London. Which is memang ada gitu. Saya punya kawan sekarang kerja jadi biological scientist ya, scientist bio di London. Kemarin saya pas ke sana saya kunjungin gitu kayak, "Bro, betah banget sini nih," gitu ya. Dia bilang tuh, "Berat kayaknya mau pulang," gitu. Saya punya kawan banyak banget di Singapura, di Tokyo dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Ini apa ya? Kali. Ada. Punten ini mungkin adminnya nitip ya, dibantu untuk di mute aja. Ya, jadi itu mungkin cerita-cerita sedikit aja dari saya ya. Kalau nanti mungkin ditanya jawab juga boleh ya Bapak Ibu ya, kalau masih ada yang punya concern tentang keluar negeri, apa ya. Masih ada yang biasanya bertanya hal-hal kayak gimana nanti makanan halal dan lain sebagainya. Saya insya Allah juga siap untuk menjawab ya masalah seperti itu. Termasuk juga ini ya mungkin ini juga sih, budaya gitu ya. Saya bilang kalau ternyata misalnya Bapak Ibu tipenya kayak mungkin anak perempuan, nggak mau jauh-jauh, nggak mau yang terlalu budayanya western yang gimana banget gitu. Oh ya di Asia aja. Ya, saya sangat merekomendasikan Asia ya. Kayak Singapura, Jepang gitu tuh apa ya? Pertarungan budayanya tuh nggak serame di Amerika misalnya gitu ya.
Ya, kayak saya waktu lama di Jepang itu ya, justru mereka tuh akan menghormati kita. Ya, bukan berarti di Amerika nggak hormatin ya. Sekarang saya lihat semua sih menghormati aja ya. Cuman di timur itu masih agak dekat lah dengan budaya-budaya kita ya. Jepang, Korea, Singapura gitu. Itu negara-negara yang menurut saya kalau memang kayak, udah anak saya nggak usah jauh-jauh deh. Yang budayanya juga nggak terlalu yang berbeda drastis banget, ya nggak apa-apa dibawa ke Asia dulu aja. Gitu. Misalnya nanti kalau udah agak matang baru S2-nya kemana kayak gitu. Ada juga tuh pertimbangan yang seperti itu, tergantung value dari orang tua masing-masing saya rasa. Baik, saya lanjut langsung ke beasiswa ya. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi Bapak Ibu tadi Ustadz Ihsan juga menyampaikan gitu ya, yang membedakan di Scholars itu memang kita itu punya, bahkan saya tuh punya staff, saya bayar, saya gaji full timer untuk kerjaannya itu tiap hari itu ngupdate informasi beasiswa. Ya nggak kaget, makanya Scholars itu yang paling dicari ya oleh orang tua tuh ya info beasiswanya sebenarnya gitu. Dan ternyata database terbaru kita, saya cek gitu ya, itu beasiswa S1 yang paling tidak memberikan kuliah gratis sampai lulus ya, itu ternyata ada lebih dari 300 hari ini. Bahkan including Timur Tengah lah ya, kayak gitu-gitu segala macam kita jumlahin semua tuh 300 lebih nyampe ternyata. Ya saya kaget juga, wah banyak banget ya ternyata ya. 15 tahun yang lalu zaman saya ya cuma ada Singapura sama Jepang gitu. Sekarang tiba-tiba bermunculan. Brunei itu government-nya punya beasiswa. Taiwan itu punya beasiswa. Ada sebuah kampus top di Italia namanya Padua, dia punya beasiswa full. Banyak macam-macam ya. Ada dari pemerintah tuh banyak ya. Pemerintah Korea punya beasiswa namanya Global Korea Scholarship, ini juga full. Atau dari swasta ya. Jadi ada perusahaan namanya Mitsui Bussan, dia setiap tahun juga ngasih beasiswa untuk anak Indonesia kuliah ke Jepang. Kayak gitu. Perusahaan tuh CSR ya jatuhnya gitu. Macam-macam. Ada dari kampus, ada dari government dan lain sebagainya. Ternyata beasiswa itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Ya, yang nggak mungkin saya telusuri satu persatu ya di malam hari ini. Prinsipnya sayang kalau nggak dicoba. Iya nggak sih? Ya kalau kita bisa kuliah gratis di negara maju, kampus yang bagus, kenapa kita nggak cobain? Gitu. Ya, kalau pertimbangan saya sederhananya, bahkan kalau boleh saya bilang mungkin beasiswa untuk kuliah itu lebih banyak di luar negeri daripada di dalam negeri ya. Kalau dalam negeri mungkin yang masif kan kalau bidik misi ya. Tapi kan bidik misi kan memang untuk yang keluarga kurang mampu. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu masuk ke kategori itu menurut saya menarik juga sih, yang bisa kuliah gratis di Indonesia sampai lulus ya bidik misi gitu. Tapi di luar bidik misi, saya ingin bilang kesempatan kita untuk dapat beasiswa full itu malah lebih gede di luar negeri menurut saya. Ya, karena ya berbagai negara ngasih. Ya, jadi kalau saya berpikir gini Bu, Bapak ya, Bismillah, kita coba incer pertama beasiswa fully funded, gratis tis ya sampai lulus, uang hidupnya pun di cover. Ternyata belum rezeki, oke deh kalau gitu ya udah kita cari yang gratis doang kuliahnya deh. Ternyata belum rezeki, ya udah deh cari yang 70% potongan gitu ya. Ternyata belum dapat juga, ya udah cari yang 30% potongan gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang boleh dicoba gitu. Ya, jadi daftar ke luar negeri itu prinsipnya mendaftarnya tuh boleh banyak Bapak Ibu. Dan itu biasanya kita sarankan demikian. Jangan daftar 1, 2, 3. Nggak ada istilah blacklist kalau di luar negeri, itu yang menarik juga. Saya biasanya malah nge-push anak-anak, daftar 20 kalau bisa. Iya, karena dari 20 ya udah, kalau nasib buruk ya lolos 3, ya udah 3 kita pilih yang mana, kan gitu. Kira-kira ya. Kayak Fatih tadi daftar 20 lolos 7. Gitu-gitu. Ya, tapi saya juga ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau seandainya ternyata Allah belum kasih yang namanya beasiswa, saya rasa kita juga perlu mempertimbangkan kalau biaya mandiri tanpa beasiswa di luar negeri itu berapa sih gitu. Ya, biasanya paling favorit memang saya harus akui ya, apalagi kalau sekolah-sekolah Islam seperti ini ya, Turki. Kalau saya lagi presentasi ke sekolah Kristen sih, nggak ada yang mau ke Turki biasanya. Beda selera ya. Tapi kalau sekolah Islam saya rasa ya akan tertarik ya sama Turki ya. Turki itu memang pemerintahnya tuh ngasih subsidi gede buat pendidikan. Jadi sekolah negerinya, kampus negerinya, Mas ini sekolah bagusnya nggak di Turki yang segini per semester gitu ya. Dari sekolah bagus, ibaratnya gini Bapak Ibu ya, saya biar clear ya. Dari kampus top ITB-nya Turki, ada ITB-nya Turki itu namanya METU.
METU, itu kampus terbaik di Turki. Beneran, ya orang Turki aja masuk ke sana mungkin ampun-ampun gitu ya, susah. Gitu. Dari ITB-nya Turki namanya METU, sampai kampus antah berantah mungkin selevel, maaf ya saya ini aja ya, selevel Uncen-nya Turki, ya harganya segini. Gitu. Ya, jadi mau yang bagus sampai yang di daerah, ya memang di Turki bayarnya segini. Murah banget di Turki. Dengan biaya hidup yang sangat terjangkau. Bahkan Istanbul sekalipun tuh kita bisa hidup bulanan 2-3 juta. Ya, kalau kita hitung-hitungan aja, menurut saya ngirim anak ke Bandung, itu jatuhnya sama aja sih sama ngekosin anak di Turki, di Istanbul gitu menurut saya. Jadi, ya ini pilihan terakhir gitu kali ya. Seandainya belum berhasil dapat beasiswa, boleh dikonsider ke Turki dengan biaya mandiri. Tapi memang kalau saya sih nyaranin, kalau masih memungkinkan ke Turkinya kalau bisa ke kampus yang top sekalian gitu ya. Baru kalau ternyata nasibnya kurang baik, ya udah deh ke Turkinya mungkin ke kampus yang mungkin dikatakanlah biasa saja gitu ya. Semua kita cobain semua jalur ya. Mas, aku nggak gitu tertarik sama Turki, mau ke negara lain. Oh monggo, banyak ya. Sebenarnya ini negara ini saya kumpulin sengaja nih. Jepang, Korea, bahkan di Eropa tuh ada negara kayak Belgia, Itali, Taiwan gitu ya kalau di Asia gitu ya. Itu bisa cuma 15 sampai 35 juta per semester. Ini beneran nih. Memang segini. Prancis juga segini. Jadi yang dari dulu kita berpikir kayak, wah Mas kok aku taunya kuliah ke luar negeri mahal ya, ratusan juta atau apa. Itu Amerika itu. Amerika, Inggris, Kanada, Australia, New Zealand itu ya bisa 300-400 juta setahun. Apalagi kampus yang ngetop Stanford, Cambridge gitu-gitu bisa sampai 700 juta setahun tuh, semahal itu gitu ya. Kalau biaya mandiri, kalau beasiswa lain cerita ya. Tapi kalau kita biaya mandiri, memang yang murah itu ke negara-negara kayak gini nih. Ini murah-murah nih. Rusia itu murah, 15-30 juta. Artinya kan kalau kita banding-bandingkan nih Bapak Ibu ya, Nyun Sewu misalkan, saya nggak tahu apa ya, ada yang kepikiran masukin ke kampus swasta apa ya gitu di Jogja atau di BINUS gitu. Lah, biayanya sama kok sama nguliahin anak di Jepang gitu. Ya. Tapi kan biaya hidupnya gede, Mas. Oh, tenang aja, part-time aja gitu. Ya, misalkan ambil Jepang. Itu memang udah jadi budaya untuk anak Indonesia atau mahasiswa internasional untuk kuliah sambil part-time. Jadi kita tuh bisa loh kuliah di Jepang dengan biaya segini nih 15-30 juta. Udah dari orang tua bayarin ini aja, sisanya uang hidup bulanan 7-8 juta per bulan itu anak tuh bisa cover sendiri dari part-time job. Ini udah terbukti ini sih, saya nggak ngarang-ngarang ya. Saya udah 7 tahun saya tinggal di Jepang. Kerjaan part-time tuh pasti dapat sih. Asal bisa bahasa Jepang sedikit aja basic kayak gitu-gitu ya, itu pasti kita dapat part-time jadi restoran di McD kayak cuci piring, apa nih ya macam-macam ya, waiter gitu-gitu ya, ngelapin kereta kayak gitu-gitu segala macam banyak tuh. Dan menurut saya itu justru menarik ya. Itu di situ tuh kalau titipan pesan saya, bahkan pun nanti anak-anak ya Bapak Ibu ya dapat beasiswa, saya sangat menyarankan tetap mereka kalau bisa part-time sih. Gitu. Karena itu nambah pengalaman ya, kerja di negara orang, punya bos orang asing gitu ya. Ya biar tahu rasanya dimaki-maki pakai bahasa Jepang Bapak Ibu. Ya, saya dulu ngerasain tuh. Saya dulu nggak part-time di Jepang ya, di Singapura saya part-time tuh. Ya pernah satu waktu saya yang namanya mahasiswa ya, umur 20, bulan puasa tuh, saya inget tuh, bulan puasa namanya bangun sahur kan, ngantuk segala macem. Saya tuh dulu part-time jaga lab komputer. Jaga doang, jadi cuma ya udah pokoknya kamu di lab komputer standby, kalau ada orang minta tolong atau apa segala macam kamu bantu dia gitu. Oke, siap. Saya kerja begituan dulu tuh part-time tuh. Agak-agak enak sih karena kan ya ruangan ber-AC, duduk doang gitu ya, nggak terlalu challenging. Tapi satu waktu ya itu, saya bulan puasa ngantuk kan, namanya habis sahur segala macam, jam 8. Astagfirullahaladzim, udah 8, lupa lah saya dulu persisnya gimana, pokoknya saya telat aja. 8.15 nyampe gitu. Wah, abis saya dimaki-maki. Kamu sekali lagi kayak gini saya pecat kamu. Langsung stres gitu. Tapi kan kayak gitu-gitu kan jadi cerita ya. Mengasah kemandirian segala macam tuh ya menurut saya kayak begitu gitu ya. Anak-anak segala macam. Kenapa akhirnya alumni luar tuh saya rasa ada mental toughness-nya yang beda segala macam tuh ya karena mengalami hal-hal seperti itu menurut saya. Oke, saya percepat ya. Saya pengen banyak ditanya jawab ya. Mungkin saya cukupkan di 8:30 ya, nanti biar kita ngobrol.
Daftar bisa ini nggak sih Mas? Saya masih galau nih anak antara ke luar negeri atau ke dalam negeri. Oh, daftar aja semuanya nggak apa-apa. Memang begitu. Ya, anak bimbingan kita di Scholars itu rata-rata tuh memang daftar semuanya, cobain, dalam cobain, luar cobain. Yang mana yang lolos ya udah itu diambil. Itu ya, tidak ada masalah untuk itu. Terakhir saya tutup dengan ini part paling penting yang saya sengaja saya taruh belakang. Jadi Mas Ikono, wah menarik banget, wah iya saya jadi pengen nih. Tapi gimana caranya kan gitu? Ya, ujung-ujungnya itu ya. Gimana caranya nih, Mas? Ajarin kita dong. Oke. Jadi ini saya rangkum hal terpenting yang harus disiapkan untuk kita mendaftar ke PTLN, terutama dengan beasiswa. Satu, menurut saya tidak bisa tidak itu kecakapan bahasa itu penting. Ya. Jadi mungkin saya bagi dua sih. Yang pertama paling enak itu kalau kita berbasis IELTS atau TOEFL, ya, karena kalau ke negara English speaking oke, ataupun ke negara-negara bahkan kayak Jepang, Korea, apalagi ya Hong Kong, Belanda sekalipun itu tuh bisa loh kita pakai IELTS. Kok bisa Mas ke Jepang pakai IELTS? Iya, karena sekarang itu banyak negara yang untuk mancing international students datang, mereka tuh memberikan kuliah full dalam bahasa Inggris. Jadi yang ditanya tuh berapa skor IELTS kamu? Sama sekali nggak ditanya berapa level kemampuan bahasa Jepangmu tuh nggak ditanya. Untuk program yang seperti itu gitu. Ya, jadi saya sangat menyarankan ya IELTS digeber. Berapa ideally kalau misalkan saya bicara ke anak kelas 10-11 yang masih dari nol banget ya, IELTS-nya masih belum siap, coba usahakan kejar angka 7. Itu angka psikologis yang bagus buat dipakai mendaftar beasiswa. Mas, tapi anak saya udah berusaha cuma dapat 6, gimana ya Mas? Tetap bisa. Kita pernah kok ngelolosin anak dapat IELTS 6, dapat beasiswa, tapi memang jadi lebih susah aja gitu. Ya. Atau otherwise pilihan kedua, memang kita ke negara yang dia hampir nggak ada program berbahasa Inggris. Saya kasih contoh Perancis misalnya. Perancis tuh hampir nggak ada program bahasa Inggrisnya. Jadi kalau mau kuliah ke Perancis, murah, bahkan bisa dapat beasiswa dari pemerintah, kuliah gratis, pilihan jurusannya banyak, cuma 3 tahun, ya di jantungnya Eropa ya, credibility-nya juga bagus. Saya sangat rekomen ya Perancis ya. Tapi memang beratnya dia hampir nggak punya program bahasa Inggris. Jadi kalau mau ngincar Perancis, sebaiknya ya kejar bahasa Perancis dari sekarang. Kayak gitu ya. Atau memang pengennya Jepang atau Korea. Satu deh. Mas, anak saya pokoknya titik cuma maunya Jepang, nggak mau negara lain. Nah, bisa jadi kalau kasusnya seperti itu, lebih baik daripada IELTS-nya yang digeber, mendingan kemampuan bahasa Jepangnya aja yang digeber. Gitu. Ya, karena kalau kita memang udah specifically pengen ke Jepang, misalkan loh ya, nggak mau ke negara lain. Kalau kita bisa bahasa Jepang, chance kita untuk lolos beasiswa akan lebih besar daripada pakai jalur IELTS. Gitu. Ya, nanti kita bisa discuss lebih detail tentang ini. Tapi yang pertama, menurut saya tidak bisa tidak kemampuan bahasa. Mas, tapi kan ada yang mengcover 1 tahun belajar bahasa. Oh ada, tapi biasanya beasiswa yang kayak gitu-gitu seleksinya lebih ketat. Ya, jadi saya nggak menyarankan. Karena waktunya masih panjang ya, kelas 10, kelas 11, mungkin ada yang kelas 12 di sini masih ada waktu mungkin 4 bulan, 5 bulan buat nyiapin gitu ya. Saya saranin fokus dulu belajar bahasanya dikuatin. Yang kedua, nilai rapot itu penting. Nilai rapot ya. Bukan nilai UAN apa, karena UAN juga nggak ada anyway, UTB kan nggak ditanya. Yang ditanya itu nilai rapot. Maka sebenarnya saya juga ini ya, dua sisi ya. Anak harus dimotivasi, jangan sampai kayak aku nanti aja mah belajarnya seriusnya pas udah kelas 3. Nah, itu repot ya. Karena yang dilihat nilai rapot tuh dari kelas 10. Dari semester 1 tuh ya dilihat nilainya gitu. Berapa average skornya, 87, 90 atau berapa gitu-gitu ya. Saya sih ideally kalau bisa di atas 85 rata-rata, terutama di mata pelajaran inti. Apa tuh Mas? Ya IPA ya, mat, fiskim, biologi, sosial ya, ekonomi, sejarah kayak gitu-gitunya ya. Kalau olahraga misalkan agak jeblok ya mungkin dimaklumin gitu. Tapi kalau yang inti usahakan hampir semua di atas 85, bahkan kalau bisa di atas 90 gitu. Nah, di sini saya biasanya ngasih saran sekolah itu menurut saya juga jangan terlalu kejam, Ustadz gitu ya. Karena ada sekolah yang justru bangga gitu, kayak wah sekolah kami ketat banget Mas ngasih nilai. Ranking 1-nya aja nilainya maksimal 82 gitu. Wah, saya bilang, waduh susah nih keluar negerinya dapat beasiswa nih gitu. Ya
jangan memudahkan ngasih nilai, tapi jangan juga terlalu mempersulit kali ya gitu. Mungkin bahkan ada sekolah lain yang pakai strategi itu bisa di remedial. Jadi remedialnya misalnya gini, pelajaran semester 1 dia boleh loh ngambil remedialnya nanti di semester 3. Asalkan anaknya emang mau berusaha untuk belajar, memperbagus nilai, dikasih kesempatan, nggak apa-apa tuh untuk memperbagus nilai gitu. Menurut saya itu strategi yang cukup baik ya dari sisi sekolah ya. Sekedar saran aja ya dari saya mungkin ya. Jadi ini keep nilainya tetap bagus gitu ya. Yang ketiga, saya lingkarin semua sekalian jadi satu. Jadi yang ketiga tuh ini. Nah, mungkin menariknya gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya pendaftaran ke luar negeri itu rata-rata tanpa tes loh. Tanpa tes. Ya, ini penting nih saya sampaikan. Pendaftaran ke luar negeri itu rata-rata tanpa tes. Tanpa tes tulis. Di atas 95% itu tanpa tes tulis. Ya, yang diminta tuh ya ini bahasa, rapot dari semester 1 sama ini. Nah, karena tanpa tes, jadi hal-hal ini jadi penting sekali. Misalkan diminta tuh nanti tuh apa ya istilahnya, mungkin saya nggak tahu seberapa familiar, ada term namanya motivation letter misalnya. Jadi anak itu diminta bercerita dalam 300 kata atau dalam sehalaman 2 halaman. Apa sih motivasinya? Kenapa kamu pengen kuliah keluar? Kenapa pengen ngambil jurusan ini? Emang nanti pas lulus, pas mau jadi apa masalah yang ingin kamu selesaikan untuk umat manusia atau untuk bangsa kayak gitu-gitu. Itu cerita kayak gitu tuh jadi hal yang cukup penting gitu. Ya. Terus ada interview, bahkan ada anak diminta nulis CV, profil sekolah itu akan diminta. Itu juga penting tuh nanti bisa kita susun bareng-bareng ya profil sekolah, cara nampilinnya gimana biar bagus gitu-gitu ya. Jadi 3 ini sebenarnya kunci. Ini kayak wajib, tidak bisa ditolak nih. 1, 2, 3. Bahasa, rapot, sama dokumen-dokumen dan interview. 3 ini doang yang wajib. Ya, tes itu nggak wajib. Ini menariknya itu. Makanya banyak banget yang berpikir kayak, oh enak juga daftar ke luar negeri tanpa tes gitu. Nggak ribet-ribet nyiapin UTBK apa, tapi udah dihapus ya UTBK. Cuman berbasis 3 ini aja kita bisa apply ke banyak kampus dan beasiswa. Nah, memang tapi saya kasih catatan ya. Ada sedikit very few campuses yang masih minta tes tulis. Contoh ya kampus saya dulu NTU itu masih ada tes tulis sampai hari ini. Ada beasiswa ke Jepang namanya Max atau Mitsui gitu, dia masih minta tes tulis. Tapi udah ini doang. Yang lain jarang banget yang ada tes tulis. Nah, namun demikian, saya pasang nomor 4 ya. Akan sangat bagus kalau anak-anak kita mengambil tes namanya SAT atau ACT. Ya, ini tuh tes kayak persis menurut saya mirip banget sama yang digaungkan oleh Mas Menteri ya. Tes apa sih istilahnya itu ya, kemampuan literasi, kemampuan numerasi yang kayak gitu-gitu loh. Ini nggak wajib. Ada yang ngewajibin nggak banyak ya. Rata-rata cuma sifatnya opsional, penunjang. Tapi untuk memperkuat kita punya penilaian, saya sangat menyarankan ngambil SAT atau ACT. Ya. Terakhir dari saya, sama opsional lagi, tapi ini opsional yang bobotnya tuh kayak, wah, bagus banget deh. Yaitu adalah lomba. Ya, ini bobotnya bener-bener fantastis. Jadi kayak nggak pernah diminta, jadi nggak ada sebuah kampus syaratnya harus menang lomba, nggak ada itu. Statement seperti itu tidak mungkin ada. Nah, tapi gara-gara itu kita jadi agak ngeremehin. Udahlah, aku fokus aja IELTS, fokus aja rapot, aku nggak usah ikut lomba. Nah, itu saya sangat menyayangkan. Karena bukti konkretnya banyak sekali. Alumni-alumni kita yang pada dapat beasiswa ke kampus-kampus top, itu kebanyakan anak juara lomba. Ngaruh banget loh punya profil juara lomba, apalagi memang lombanya bergengsi sampai level nasional kayak gitu-gitu. Bahkan saya tambahkan ya terakhir, pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan ada namanya beasiswa Indonesia Maju. Ini dahsyat sih. Ini yang saya iri betul sama anak zaman sekarang. Karena mau kuliah dimanapun di dunia ini dibayarin sama pemerintah Indonesia sampai lulus. Beserta biaya hidupnya. Ke 100 kampus top dunia sih lebih tepatnya ya. Enak banget. Waduh, kacau banget lah ada beasiswa ini. Tapi syaratnya harus anak juara lomba. Level minimal nasional. Nah, yang menarik Bapak Ibu, pas denger ini nih biasanya anak-anak langsung pada, waduh Mas, enggak lah, saya bukan anak juara 1 lah di kelas, saya mah apa gitu-gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah lombanya itu bisa lomba macam-macam gitu.
Jadi lomba nasionalnya tuh kita juara lomba pingpong aja boleh daftar BIM, biasanya disingkat BIM ya. Juara lomba cerpen tuh boleh daftar BIM. Ya, nggak jadi masalah, nggak mesti anak olimpiade, nggak mesti. Ya, ini yang menarik nih. Menurut saya ini apresiasi yang sangat luar biasa ya dari Kemendikbud ya, buat talenta-talenta di Indonesia, juara lomba apapun akan dikasih tiket buat ini, dan kuotanya makin besar. Ya, tahun ini kami jadi istilahnya vendor, Scoters itu jadi vendor buat bimbingan SAT-nya 300-an peserta beasiswa Indonesia Maju gitu. Saya sih berharap di antara putra-putri Bapak dan Ibu ada yang lolos ini gitu ya. Tapi ya itu, tolong jangan kesampingkan lomba. Ini mungkin dari sekolah ya. Pengalaman kami, anak-anak yang pada juara-juara lomba itu memang dari sekolahnya itu ada program yang terintegrasi untuk persiapan lomba dan lain sebagainya gitu-gitu. Ya. Kira-kira itu. Ya, ngapunten saya hapus tadi 5 ya. 3 yang wajib tadi plus 2 yang sifatnya opsional tapi saya sarankan. Makanya menurut saya waktunya kalau kelas 10, kelas 11 itu enak banget. Mas, apa nggak kecepatan Mas nyiapin dari kelas 10? Itu menurut saya kurang tepat itu pemikiran seperti itu. Karena benar-benar as early as possible. Bahkan kalau di sini ada anak SMP, saya sangat sarankan kalau bisa dari SMP udah mulai. Curi start apa misalnya IELTS-nya dicuri start. Ya, lomba-lomba kalau bisa dari SMP bahkan udah dibiasain. Biar nggak waktu SMA tuh udah tinggal menang-menangnya doang kayak gitu ya. Ya. Jadi kelas 10, kelas 11 tuh enak. Kelas 11 tuh punya waktu setahun buat nyiapin. Kalau kelas 12, misalnya di sini ada yang kelas 12, saya bilang Mas udah terlambat dong kelas 12. Jujur sih memang tidak akan senyaman kelas 10-11 nyiapinnya ya, waktunya masih panjang banget. Tapi kelas 12, sekarang Oktober ya, beberapa deadline tuh ada yang di Desember. Ya menurut saya itu nggak akan kekejar, lupakan deh. Beasiswa yang, jadi begitu Bapak Ibu, beasiswa itu biasanya penutupan pendaftarannya itu bahkan sebelum kita lulus gitu. Ya sebelum lulus. Jadi jangan salah kaprah, harus lulus dulu, pegang ijazah dulu baru daftar, enggak. Sama kayak di Indonesia lah. Ya, Desember kelas 12 itu ada yang udah deadline. Di Jepang, Singapura, Amerika, Kanada itu udah pada deadline. Ya, tapi tenang aja karena masih ada loh deadline-deadline yang Januari, Februari atau Maret gitu. Mungkin kalau yang sekarang kelas 12, saya nyaranin kita kejar yang deadline-nya agak lebih lama yuk, di Januari, Februari, Maret. Jadi ada yang masih waktu mungkin 4, 5, 6 bulan. Insya Allah kalau itu sih masih kekejar ya. Tapi emang harus ngebut banget gitu. Mungkin itu, kalau pertanyaan terakhirnya kayak Scoters bisa bantu yang sebelah mana sih, terus terang sih bisa semuanya ya. Sebelah kiri ini ya udah istilahnya spesialisnya kita lah. Bagusin nilai bahasa, nyiapin dokumen, ngelatih interview, bahkan sebenarnya melatih lomba pun ada dalam paket bimbingan kita gitu. Kalau emang ada di antara anak yang kayak, Mas saya mau dong, anak saya nggak punya bakat apa-apa gitu, mungkin kita bisa arahin ke lomba wirausaha yang apa ya, kayak memang nggak butuh bakat lah untuk bisa wirausaha, kita bisa ajarin bikin produk yang bagus, bikin proposal, jualan dan lain sebagainya, ya lolos nasional kan jackpot. Atau kita juga bisa punya program bimbingan improving SAT, ACT yang kayak gini-gini juga kita punya ya di Scoters. Memang nanti harapannya bisa bekerja sama dengan pihak sekolah ya untuk bisa program yang terintegrasi lah istilahnya kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Ustadz Ihsan, Bu Nurma, monggo kita ngobrol-ngobrol lah sampai jam 9 kali ya. Dari Bapak Ibu saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Baik, terima kasih sekali Mas Ikono, nice explanation ya. Apa istilahnya, banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mas Ikono tadi, dan ini sangat sesuai dengan visi sekolah juga. Benar ini, ya benar ya Ustadz Ihsan, apa yang disampaikan Mas Ikono itu sangat sesuai dengan mimpi SMA ITNH, dan mungkin ini juga dulu sebenarnya saya awalnya ya, nanti ini sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya SMA IT itu mencari jalan buat mengantar anak-anak ke luar negeri itu udah lama Mas. Jadi tahun 2017 waktu itu saya pernah ke Kemdikbud ya, waktu bawa anak-anak SMITE 19 orang itu, kita mau cari info tentang bagaimana mengantar anak-anak ini ke luar negeri gitu kan. Nah kebetulan di sana ketemu waktu itu ya, ketemu ponakan itu dan juga ngobrol-ngobrol, kayaknya cikal bakalnya Scooter itu waktu itu ya. Nah kemudian saya nunggu-nunggu nih kapan ini saya bisa ketemu Scooters, dan ternyata rezekinya tahun 2022 saya ketemu gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mumpung ini Mas Ikono di sini gitu ya, monggo
Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan banyak hal ya. Ini kerjasama Smite sama Skoter tuh kayak apa aja itu boleh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas Ikono yang sudah ada di chat. Yang pertama adalah kalau SIT sama ACT itu apa ya gitu dari Bapak Happy Prabowo. Yang pertama, Moniko. Mungkin bisa dijelaskan langsung aja ya Mas ya. Nanti saya susulkan ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ada pertanyaan terkait dengan SAT sama ACT itu apa gitu. Oke, siap. Jadi apa namanya, kayak tadi seperti saya sampaikan, Bapak atau Ibu, ini saya sambil share screen ya. Ini tes bikinannya Amerika, lembaga di Amerika. Tiap tahun yang ngambil tes ini ada sekian juta orang, 10 juta orang kayaknya nyampe deh. Memang biasanya dipakai untuk tes apa ya, seleksi untuk masuk ke kampus di Amerika lah. Itu cuman sekarang kampus-kampus di luar negeri pun selain Amerika juga memakai ini sebagai standar gitu. Nah, kayak apa soalnya? Mungkin kita ini ya kembali ngelihat masa lalu ya Bapak Ibu, ini pasti ada nih yang jago-jago matematik gitu. Tapi kalau kita perhatikan soalnya tuh kayak gini, ntar saya cari yang lebih gampang deh. Nah, ini coba bayangin nih. Ini kan soal SMP Bapak Ibu. Bener nggak? Sudut ini ya paling bahasa Inggris aja agak rumit. Nah, di sini yang penting untuk kita kayak ajarin kayak paralel itu sejajar, perpendicular itu berarti siku kayak gitu-gitu. Ya ini kan gampang ya. Apalagi coba saya kasih lihat contoh soal next ya. Nih, ya aljabar standar. SMA kelas 10 menurut saya udah selesai nih. Belajar kayak gini-gini segala macam gitu kan. Jadi soal-soal yang saya kalau boleh bilang soal matematika paling mentok bahan belajarnya itu sampai SMA kelas 10 lah. Ya, nggak keluar itu integral, apa nggak keluar. Ya, tapi memang waktunya nanti agak terbatas. Waktunya cuma sekian jam disuruh menyelesaikan banyak soal kayak gitu-gitu. Jadi emang dituntut untuk berpikir cepat, kritis gitu. Dalam bahasa Inggris ya itu yang berat. Sama berikutnya, jadi ada dua pokoknya, ada matematik sama reading. Ya udah bahasa Inggris lah gampangnya. Ya udah nih ada soalnya Bapak misalnya gitu. Dikasih bacaan gitu. Oh, ini recovery bla 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 bla, geological survey bla 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 segala macam. Udah dikasih ini terus jawabannya yang benar yang mana. Ini kan kayak soal TOEFL aja lah ya kayak gitu. Cuma memang lebih sulit daripada soal TOEFL. Bacaannya tuh biasanya kosakatanya tuh lebih rumit gitu. Kira-kira itu SAT ACT itu soal-soalnya seperti ini. Dan ya ini seperti saya sampaikan, kalau kita bisa punya skor yang bagus kayak misalnya SAT itu di atas 1.300 itu nilai yang dianggap cukup baik gitu ya buat dipakai untuk ngelamar berbagai macam beasiswa. Baik, kemudian ada pertanyaan kedua Mas terkait dengan anak saya berminat lanjut ke luar negeri, apalagi mendapatkan informasi terkait ingin dengan bertanya secara langsung sudah saya sorot. Baik. Bapak ada? Abdul Ghafir monggo. dari Padang. Monggo Pak Ghafir silahkan. Ya, terima kasih Pak Ikono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya orang tua dari Syufti kelas 10-3 ya. Mulai lagi di Padang ini, masih di kantor. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tahapan-tahapan scooters ya untuk menyiapkan anak-anak calon mahasiswa ini ya, dari mungkin awal sampai akhir sampai mereka siap berangkat. Kemudian juga biasanya berapa lama gitu untuk mempersiapkan itu ya, dari tahapan-tahapan itu sampai persiapan itu. Dan mungkin yang juga perlu tadi perlu saya ketahui, mungkin orang tua yang lain juga pengen tahu biayanya Pak Ikono untuk terkait dengan pembinaan dari scooters ini ya, sehingga nanti dari kami orang tua punya pertimbangan ya. Mungkin info juga, memang anak saya yang pertama ini kan juga baru lulus dari SMA Nur Hidayah, dan insya Allah mudah-mudahan lagi persiapan ini mau ke Jerman gitu. Makanya ini sekaligus info pembanding ya dari scooters, barangkali bisa jadi pertimbangan buat kami. Kalau beri kelancaran sih mudah-mudahan awal tahun depan mungkin anak saya berangkat yang pertama. Mungkin itu Pak Ikono, mohon menjelaskan. Makasih. Baik Pak. Mungkin saya enaknya pakai ini kayak gini sih ya. Jadi
Anggaplah ini satu garis panjang ya, sampai ini misalnya kelas, saya potong 3 gitu. Katakanlah ini kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12. Terus ya ini di sini diterima gitu ya. Ini diterima nih, berangkat keluar gitu di sini. Nah ya apa sebenarnya kita potong-potong sih Pak ya. Jadi yang pertama misalnya kayak dari kelas 10 ini bagus banget misalnya tadi kalau apa namanya sesuai dengan yang saya paparkan tadi Pak. Misalnya yang pertama kita akan fokuskan di bahasa. Ya udah berarti dari kelas 10 ini saya sangat menyarankan ya kayak biasanya proses ya Pak ya di kelas 10 tuh mungkin kita bisa IELTS itu naikin skor jadi misalnya 6.0 gitu. Habis itu masuk kelas 11 terus berproses segala macam mulai naik ke 6.5. Di sini mulai dapat angka 7 kayak gitu misalnya gitu-gitu. Jadi flow-nya kira-kira kayak begini nih tahapannya. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke menurut saya tadi tuh ya kalau kayak rapot ya tentunya bukan di ranahnya Scholars ya. Ini sekolah dan orang tua perlu saling dukung, anak biar semangat belajar dan seterusnya. Ini saya skip ya. Rapot. Kemudian yang ketiga, misalkan tadi aspeknya itu adalah lomba. Betul, lomba dan portfolio misalnya. Ya. Nah ini dari kelas 10 nih, ya ini ya terus terang kalau sekolah-sekolah yang bermitra dengan kita tuh, anak kelas 10 tuh udah kita minta untuk agresif, untuk oke, kamu mau lomba apa nih? Ini segala macam, ayo submit, nggak apa-apa gagal. Wah belum beruntung, nih apa segala macam. Kelas 11 daftar lagi, coba lagi, wah ternyata menang, alhamdulillah, sampai nasional. Tapi nggak menang. Di kelas 12 terakhir coba kan gitu-gitu ya. Jadi sambil kalau istilah kita building portfolio, lomba itu salah satu hal ya. Misalnya gini, saya suka bikin cerita kayak gini. Misalkan anak mau kuliah apa ya, computer science deh misalnya, belajar komputer gitu ya. Itu saya biasanya akan mengarahkan si anak beserta dengan sekolah gitu. Lomba-lombanya ntar harus yang berbau komputer sampai pada titik bahkan dia punya istilahnya portfolio gitu. Misalkan gini ya kayak ngajarin komputer ke anak-anak pemulung misalnya di Solo, misal contoh aja ya kayak gini-gini. Ini story-story kayak begini nih bagus nih buat jadi pemanis ketika kita bikin esai nanti di ujung gitu. Tapi kan kita nggak boleh mepet-mepet nyiapin kayak beginian kelas 12. Kalau bisa dari kelas 10 tuh udah apa ya istilahnya bukan sesederhana proyek sosial atau apa ya kayak gitu ya. Kita merangkai ini panjang sampai kelas 12 nanti. Terus ya kalau di kelas 12 nanti intensif pendaftaran ya. Di sini udah benar-benar intensif pendaftaran gitu. Benar-benar kita jagain tuh dari sejak mungkin kelas 12 bulan-bulan September kayak gini lah, kayak Oktober gini ya. Itu anak kelas 12 tuh udah mulai tuh. Oke, kamu maunya ke Korea, KAIS. Berarti perlu disiapin dokumen ini. Oke, mulai tulis, jangan ditunda. Oke, personal statement 300 kata. Gimana ya Kak ya? Kita start paragraf 1 nulisnya apa? Itu di kelas 12 tuh. Kita akan benar-benar dampingin ya. Dengan apa-apa yang dia udah siapin dari sejak kelas 1 gitu. Jalan ceritanya ya kalau boleh dibilang. Apalagi IELTS, kalau SAT gitu-gitu menurut saya agak lebih ini sih ya. Di kelas 11 tuh start SAT masih nggak apa-apa. Di sini nih SAT atau ACT boleh dimulai di sini gitu misalkan. Gitu kira-kira ya kalau dari flow. Kurang lebih bimbingan kita bakal kayak gimana. Nah kalau biaya, sebenarnya biaya itu jawabannya bakal tergantung Pak. Jadi ada orang bimbingan di Scholars, karena dia merasa sudah cukup siap, Mas, saya relatif udah cukup siap sih, anak saya bahasa Inggrisnya udah bagus atau apa segala macam. Saya cuma butuh dibantu intensif pendaftarannya aja deh, ditemenin segala macam gitu. Ini jujur kalau mau paket yang ini doang, as low as berapa ya mungkin ya 3 jutaan juga bisa dapat gitu istilahnya. Tergantung paketnya sekali lagi ya saya ini ya. Tapi kalau misalnya kayak wah ini IELTS saya masih jauh nih Mas, anak saya oke. SAT juga kayaknya perlu. Kayaknya lomba juga perlu ya terus terang nggak bisa dapat dengan segitu gitu ya. Tapi yang enaknya dengan sekolah makanya gini kalau dengan sekolah nanti kita bisa ada pertama harga khusus, kemudian juga nanti pembiayaannya bisa lebih bertahap dicicil gitu ya karena bulk gitu ya bareng-bareng sama misalnya ada 50 siswa yang ikut dari SMA NH gitu ya.
itu bisa jadi lebih murah dan pembayarannya akan lebih enak gitu. Tapi sekali lagi kalau dari saya sih kalau untuk pembayaran saya nggak, ini jujur saya aja belum tahu nih kalau dengan NH ini bakal skemanya seperti apa, berapanya. Saya rasa nanti dengan Ustadz Ihsan, Ustazah Nurma yang akan mendetilkan dengan tim dari Scoters gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Ada feedback mungkin? Ya, terima kasih. Cukup jelas, Bu. Ya. Monggo yang mau bertanya langsung, yang tadi belum dapat kesempatan di chat, raise langsung aja. Tadi ada yang saya tunggu yang mau raise hand atau saya perlu bacakan yang ada di chat. Ustazah Nurma, kemarin kita diskusi sama Mas Dodi yang chapter Mas Dodi itu ya. Itu berapa kemarin itu sekitar berapa ya? Biar orang tua tahu. Kelas 10, 11, 12 beda-beda. Beda-beda. Kalau yang itu bisa Bapak bukain dulu ya. Kalau Ustazah punya filenya nggak? Tunggu sebentar, Kak. Saya ambil di PDF dulu. Kalau dari sebentar. Mungkin sambil melanjutkan dulu aja, Ted, untuk pertanyaan selanjutnya dulu. Terkait dengan pembiayaan sambil saya carikan dulu. Ya. Kemarin ditawarkan dari Squatter, lumayan sih menurut saya, worth it gitu ya. Alhamdulillah. Karena ada yang memudahkan kami, apa istilahnya, mungkin informasi untuk Bapak Ibu. Jadi untuk memang kerjasama dengan antara Smile dengan Squatter itu pendampingan nanti kan ada pertanyaan dari J, ada formatnya seperti apa? Formatnya nanti ada yang pertama ada one-on-one consultation ya, apa yang istilahnya itu untuk profiling. Yang itu tadi disampaikan dari Mbak Risa juga, itu free ya. Ada waktu 20 menit nanti untuk konsultasi, yang itu hasilnya nanti akan diarahkan kemana kecenderungan dari siswa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan beasiswa yang bisa diambil itu apa, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, apa saja sih bentuk pendampingan dari Scoters? Itu nanti bisa kami paparkan ya, kemarin sudah disampaikan ke sekolah. Ada pendampingan dari IEL-nya, kemudian juga ada pendampingan terkait dengan penyiapan portofolio, kemudian apa istilahnya terkait penyusunan kurikulum vitae-nya, macam-macam ya. Jadi di sini bentuknya adalah tergantung berapa SKS yang mau diambil nanti. Jadi Bapak Ibu nanti ada pilihan-pilihan berapa SKS yang diambil, terutama kaitannya juga dengan kelas 10, kelas 11, 12 itu durasi waktu akan sangat menentukan. Begitu ya Mas Ikono ya. Jadi karena ini kami hadirkan Mas Ikono itu biar Bapak Ibu sekalian langsung bisa mendengarkan dari beliau sebagai sumbernya, karena kemarin sebenarnya anak-anak sudah mendapatkan penjelasan dari Mas Dodi dan juga dari tim Scotter ya. Mungkin kalau bahasanya anak-anak mau mengkomunikasikan dengan orang tua itu kan beda ya. Makanya kami menggunakan 2 jalur, baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua gitu ya, agar mempermudah itu. Nah, kemudian terkait dengan informasi-informasi teknis itu nanti dari sekolah insya Allah akan memberikan surat resminya seperti itu. Cuma untuk yang terkait dengan hal-hal yang mungkin belum bisa kita jawab, mungkin silahkan raise your hand. Ada pertanyaan selanjutnya, monggo Bu Retno. Yang sudah raise hand, yang sudah raise hand, silakan. Ya, terima kasih kepada waktu yang diberikan. Saya sebetulnya pinginnya chat, tapi kelamaan karena yang ikut audisi chat banyak sekali, jadi saya memberanikan diri langsung raise hand. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sukses, barokah untuk kita semua, insya Allah. Yang pertama, untuk kesempatan ini saya tidak bertanya, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu semua, karena di chat sudah diwakili dengan banyak sekali. Yang mau saya sampaikan justru pernyataan dan apresiasi begitu. Mohon maaf yang terhormat Bapak Ustadz Ihsan selaku Bapak Kepala Sekolah, dan juga Ustadz Ridwan, Ustazah Nurma, dan juga
Pak Ikono ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Jepangnya ini apa, Mister. Apa saya nggak ngerti. Saya sapa Pak Ikono. Sensei. Aduh, nggak tahu saya, Bapak. Saya panggil Bapak ya, Pak Ikono. Ya. Dari saya, tadi saya sampaikan saya tidak bertanya, tetapi saya memberikan apresiasi dan pernyataan. Yang pertama, sebagai orang tua, mewakili mungkin banyak orang tua, yang jelas informasi studi ke luar negeri itu adalah hal yang membuat sering kami tidak pede, tidak percaya diri. Seperti yang Pak Ikono sampaikan, baik terkait dengan biaya maupun mungkin keterbatasan edukasi yang kami peroleh, jadi hal-hal yang serem begitu. Apalagi kalau ini putri, ya. Jadi nanti di sana bagaimana dan sebagainya itu jadi hambatan psikologis ada di kami orang tua sehingga tidak support kepada anak-anak. Nah, di keilmuan seperti ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Jadi saya menyesal ini tadi saya terlambat hadir, hanya mendapat separuh kurang dari ilmu, tapi itu sudah membuka cakrawala berpikir, paradigma berpikir saya. Saya uminya Mbak Haifa Safa Sakinah, begitu kelas 12 IPS 3. Nah, kapan itu Mbak Safa ini berdialog, minta izin dan sebagainya, tetapi kembali lagi saya tahan dan sebagainya. Sebelum saya punya hal yang banyak terkait dengan keilmuan itu, saya belum memberikan izin. Untuk itu, sebagai pernyataan saya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan jajaran Ustadz Ustazah di SMA ITNH dan juga sebagai partner kita ya di dalam hal ini Scholars, acara malam ini luar biasa. Saya sangat berharap untuk ada nanti di selanjutnya akan ada hal seperti ini, misalnya secara reguler begitu. Ya, misalnya untuk Zoom atau penerimaan rapor dan sebagainya, biasanya kan terkait tema parenting ya yang sangat familiar ataupun bimbel yang biasa gitu. Mohon maaf tidak menafikan apapun tidak, tetapi bagi kami orang tua banyak hal untuk mensupport anak-anak ini, juga banyak hal yang harus kita adopsi begitu. Jadi saya mohon untuk bisa acara seperti ini bisa ditindaklanjuti untuk bisa diikuti oleh banyak siswa dan wali siswa, wali murid. Karena malam ini jam efektif dan malam hari, ya, hari efektif dan malam hari, sehingga yang hadir tidak maksimal ini di chat 150. Sayang sekali kalau ilmu yang luar biasa ini hanya bisa diterima oleh beberapa orang tua dan adik-adik siswi dan siswa di SMA NH ya, SMA ITNH. Jadi mungkin lain waktu bisa di siang hari di momen yang memang dikhususkan begitu sehingga akan banyak yang akan mengikuti edukasi dari khususnya Scholars. Insya Allah itu pernyataan dan apresiasi saya. Semoga ini menjadi hal yang positif yang akan mensupport anak-anak kita menjadi anak-anak yang smart secara EQ dan secara SQ-nya ya, sehingga akan banyak pemimpin-pemimpin generasi milenial ini yang akan go internasional. Salah satunya adalah dari SMA ITNH. Insya Allah. Sukses, barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan ya Bu. Tadi jadi statement aja dia atau kesimpulan. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Masih ada kesempatan kalau tidak ada yang bertanya secara langsung. Di sini di chat masih banyak sekali yang bertanya. Apa istilahnya? Saya tunggu yang mau bertanya secara langsung untuk raise hand. Kalau tidak ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Mas Ikono sebagai perwakilan dari beberapa pertanyaan yang ada. Nah, di sini ada kebanyakan menanyakan bagaimana caranya ikut program bimbingannya Scholars gitu ya. Nah, di sini dari kami mungkin saya menambahkan ya,
kalau nanti ikut programnya Skoter, karena ini resmi dari program sekolah, maka kemarin sudah saya sampaikan kepada para siswa sebenarnya, silakan yang ingin bergabung dengan apa istilahnya program Skoter bersama SMA ITNH untuk mendaftar ke BK, dan insya Allah nanti setelah ini akan ada pemberitahuan resmi dari sekolah terkait dengan teknis pelaksanaan masing-masing level berbeda-beda, terutama untuk kelas 12, karena kelas 12 itu sudah mengejar waktu yang sangat dekat dengan kelulusan, dan juga tadi sudah disampaikan sama Mas Ikono terkait dengan waktu beasiswa itu antara Oktober sampai Desember. Tidak usah khawatir, masih ada chance setelahnya itu. Maka di sini kelas 12 kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Dodi dari Skoter juga, bahwasanya nanti yang kita prioritaskan adalah kelas 12 terlebih dahulu. Jadi monggo Bapak Ibu yang dari kelas 12 yang ingin menyertakan putra-putrinya terbimbing secara intensif, insya Allah kemarin sudah saya sampaikan di link ke BK juga, untuk segera ke BK, dan kami akan segera mendampingi, karena tadi saya sampaikan ada kesempatan untuk konsultasi ya, one-on-one consultation, yang itu menghadirkan orang tua dan juga siswa, ada waktu 20 menit untuk profiling, dan kemudian hasilnya adalah nanti ada informasi terkait dengan beasiswa dan juga saran terbaik untuk Anda mau kemana. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya nanti ada sistem SKS yang akan di pendampingan berapa SKS, di situ terkait dengan pembiayaan, berapa SKS yang mau diambil oleh orang tua bersama siswa, sampai nanti apa istilahnya final ya, istilahnya berapa SKS yang mau diambil. Jadi nanti memang teknisnya karena masih kemarin itu masih penawaran ke sekolah, istilahnya kami akan menurunkan nanti dalam bentuk surat, dan itu akan disampaikan ke sekolah secara resmi ya. Jadi ini adalah gongnya secara resmi untuk disampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program sekolah bersama dengan Skoter. Nah, itu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat, yang mungkin saya mewakili dari sekolah juga. Nah, itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada Mas Ikono yang belum tercover dari apa yang saya sampaikan, monggo. Atau kepada Ustadz Ihsan terkait dengan pemegang kebijakan di sekolah, monggo. Silahkan. Kalau tidak ada yang saya bacakan, Mas Ikono ada yang nanya, ada jaminan nggak ini katanya, kalau ikut Skoter itu bisa diterima di luar negeri? Ada pertanyaan menarik, Mas. Monggo, Mas Ikono, sambil saya baca-baca lagi pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih, ya kita punya ini aja sih, ada program reguler, ada program jaminan. Ada, tapi jujur biayanya jauh di atas ya. Saya pikir ya karena kita konsepnya bimbel, saya rasa Bapak dan Ibu juga pasti sudah pernah mendengar bimbel lain ketika pasang harga jaminan di rate berapa gitu. Kita juga persis, karena ya sama aja gitu. Program reguler kita ya sama aja, Bapak Ibu datang ke Primagama juga mereka akan mengatakan yang sama kan gitu, kayak ini saya kesini bisa dijamin nggak keterima di ITB misalnya gitu, nggak mungkin mereka jawab bisa kan gitu. Ada tapi kalau programnya jaminan, nah itu kita ada tapi rate-nya biasanya jauh lebih tinggi gitu. Jadi itu aja sih paling kalau dari saya statementnya. Kalau program yang reguler tidak ada kata jaminan, sebagaimana bimbel-bimbel lain pun saya pikir demikian. Ada lagi Mas, kalau mau ke Jepang sebaiknya lebih diprioritaskan IELTS-nya atau di JLPT-nya dulu ya gitu, atau mungkin ada hal lain yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Boleh ya. Ini enggak, ini Nyun Sewu kelas berapa sekarang ya? Karena itu saya tuh beda kelas, itu bisa jawabannya bisa berbeda-beda. Oh iya benar. Mas Rifani Ogi? Ini dari Mas Rifani Ogi sepertinya pertanyaannya. Silakan Mas Rifani. Mas Rifani itu kelas 11 bukan ya? Mohon maaf. 11. Oh iya benar. Rifani kelas 11 fisika ya. Nek kelas 11 sama jurusannya sih. Yang kedua jurusannya cenderungnya kemana ya? Maksudnya jurusan kuliahnya gitu. Kalau misalnya kalau mau desain gitu ke Jepang tuh harus pakai bahasa Jepang tuh. Kalau masih seputaran engineering misalnya gitu-gitu masih oke tuh yang berbahasa Inggris. Insya Allah ada jawabannya. Oh oke. Kalau komputer gini sih, timeline-nya tuh kan gini. Ntar ya saya mikir dulu ya. Jadi jujur sih kalau mau, jadi poinnya gini. Makanya ini nanti enaknya tuh tadi Bu Nurma sampaikan, per siswa itu pasti punya rencana yang spesifik.
Nah, Kita nggak bisa pukul rata. Jurusan apa, maunya ke negara mana, kondisinya saat ini kelas 10, 11, or 12, level bahasa Inggrisnya di mana, itu akan mempengaruhi kita ngasih jawaban yang berbeda-beda. Tapi secara umum dulu saya sampaikan. Kalau mau pakai jalur bahasa Jepang dari nol, itu biasanya secepat-cepatnya kita intensif belajar itu 2 tahun. Dari nol sampai ngejar level JLPT N2. Karena kalau kita, jadi gini, Jepang tuh TOEFL-nya namanya JLPT, 5, 4, 3, 2, 1. 5 tuh yang paling gampang, 1 tuh paling hebat. Itu kita misalnya belajar sampai level 3 aja, itu nggak ada gunanya. Bahasa kasar saya, karena yang nggak kepake. Yang kepake itu paling tidak JLPT-nya N2. Dan untuk sampai ke N2 itu tadi saya sampaikan minimal 2 tahun. Artinya apa? Kalau tadi ya Adindanya itu belajar sekarang, 2 tahun belajar bahasa Jepang, artinya apa? Ya pasti gap year. Gap year-nya nggak nanggung-nanggung, berarti nanti akan baru bisa kuliah itu di tambah 4, 2025 bulan April. Lama banget ya. Iya. Itu negatifnya itu. Kalau buat yang kelas 11, menurut saya kalau mau ngejar bahasa lokal Jepang, saya sangat rekomennya sih paling mentok yang kelas 10. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang kelas 11, kalau emang pengennya Jepang, apalagi kebetulan jurusannya komputer, mungkin akan lebih baik ngejar yang English program aja. Gitu. Karena waktunya lebih kejar dibandingkan harus ngejar yang bahasa Jepang. Baik, terima kasih Mas Ikono. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah pukul 21.00. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti sepertinya ada. Sebentar. Untuk S2 bisa ya Mas? Ini ada pertanyaan di chat. Jawabannya bisa banget. Jadi sebenarnya bahkan awalnya Scoters berdiri itu buat S2. Tapi karena permintaannya banyak buat yang S1, akhirnya kita bikinin buat S1. Jadi jujur kita jauh lebih mature dari sisi kurikulum pembelajaran segala macam buat yang S2. Jadi kalau di sini ada yang mungkin punya ponakan, punya anak, adik segala macam yang mau S2, atau bahkan orang tua di sini ada yang kepikiran pengen S3 gitu ya, kita bisa semua insya Allah. Dan faktanya beasiswa S2 dan S3 itu lebih banyak daripada S1. Jadi sangat bisa, cuma ya tentunya di luar ini ya. Kalau emang ada yang tertarik ya boleh reach out ke kita. Nanti mungkin lewat jalur ini aja, kontak ke timnya Scoters gitu untuk bimbingan S2 atau katakanlah S3 gitu. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas yang aku bacakan adalah program Scotter ini sama SMIT itu program yang bimbingannya seperti apa? Online atau offline atau gabungan keduanya? Ya. Nah, ini Bu, saya sebenarnya belum update sama Mas Dodi. Mas Dodi kan ini ya, person in charge-nya dengan sekolah ini. Saya belum tahu terakhir kayak apa. Cuma seiring COVID-nya sudah agak reda ya. Dari saya sebagai pimpinan gitu ya, saya tekankan ke teman-teman, kayaknya kita tuh harus hybrid. Jadi saya malah mewajibkan untuk hybrid gitu. Cuma ya mungkin komponennya seberapa banyak offline-nya itu akan berpengaruh ke biaya gitu. Jadi misalkan kita bisa komponennya bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan memang dari sekolah cenderung wah bisa nih orang tua untuk harga agak up segala macam, bisa jadi komponen offline-nya kita bisa perbanyak. Tapi kalau ternyata maunya yang lebih hemat paketnya, komponen offline-nya bisa kita kurangin gitu ya, lebih banyak di online-nya. Dan saya lihat sih sebenarnya baik-baik aja, karena tahun lalu kita udah bantu banyak sekolah dan hasilnya tetap baik-baik saja. Cuma ya justru karena siswanya sekarang udah pada masuk sekolah jadi agak susah di online kan gitu. Infrastruktur sekolahnya yang ini Bu ya, mungkin agak repot ya untuk kayak nge-zoom rame-rame kayak gitu segala macam gitu. Jadi saya malah menekankan pengennya dengan sekolah itu kita hybrid gitu. Cuman belum tahu nanti sama Mas Dodi lebih detailnya kali. Kemarin sempat ngobrol sama Mbak Amarisa dan Mas Dodi juga, kemungkinan juga nanti ada yang offline, ada online-nya, Mas. Jadi memang hybrid ya, benar. Baik, mungkin ada closing statement, Mas, karena kayaknya sudah ada yang bertanya. Iya, dari saya, ya nggih, senang bisa jumpa Bapak Ibu ya. Makasih Ustadz
Ihsan, Ustazah Nurma. Paling dari saya gini, nanti kita bisa ngobrol lebih detail, Bapak Ibu. Prinsipnya sih kita mau yang yang terbaik buat anak kita demi kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka. Jadi apapun itu nanti kita diskusikan ke negara mana, ini yang mana, segala macam. Kalau seandainya Bapak dan Ibu anak-anak memang mau, ada kemauan ya, insya Allah ada jalan. Gitu. Ya, kita berjuang bareng-bareng gitu ya untuk moga-moga yang terbaik buat anak-anak kita lah, gitu prinsipnya. Itu aja. Terima kasih sekali Mas Ikono atas waktunya sudah membersamai kami semuanya, dan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari kami, ini adalah salah satu bentuk dedikasi kami juga untuk mengantarkan putra-putri yang ingin studi lanjut keluar, karena actually studi abroad sekarang atau studi overseas itu bukan sesuatu yang susah ya. Bahkan benar kata Mas Ikono tadi, saya iri sama anak zaman sekarang gitu ya. 2003 saya sempat cancel, saya juga nggak jadi berangkat karena banyak hal gitu ya. Karena paradigma saudara-saudara ada yang ngapain sih harus keluar gitu kan waktu itu gitu. Nah kalau saya bisa putar zaman, saya juga pengen wah enak nih sekolah zaman sekarang bisa keluar kemana-mana, enak gitu kan ya. Nah kenapa kemudian kita bervisi seperti itu? Memang kita harapannya anak-anak Smite itu ada diaspora NH yang sekarang sudah ada sebenarnya. Ada yang alumni NH, ada yang di Denmark, ada yang di Australia, ada yang di Belanda, ada yang di banyak negara di Eropa sudah tersebar, banyak ada yang di Taiwan, dan rata-rata anak-anak itu Korea juga banyak menginfokan biasanya DM saya, jadi DM saya itu ramai sekali gitu ya, DM alumni yang ada di mana-mana, mereka itu banyak share banyak hal gitu. Dan saya senangnya mereka itu berada di sana bukan kemudian mengalami keburukan, itu enggak, tapi mereka justru saya menemukan ini gitu. Bahkan kemarin ada alumni satu yang ke Spanyol ya, yang ke beberapa kerajaan Islam itu sampai bilang semua kemenangan di dinding-dinding Alhambra itu dituliskan kemenangan itu karena Allah SWT. Lalu aku itu ngapain selama ini hidup di sini gitu kan? Saya itu memberi apa, kontribusi apa buat orang lain gitu ya. Ini contoh-contoh bahwa mereka spreading dimanapun, tapi mereka tetap memberikan tidak kehilangan nilai-nilai itu. Dan itu seperti disampaikan oleh Mas Ikono juga bahwa keluar negeri itu mereka justru bertemu dengan banyak orang dan membawa visi-visi kebaikan Islam itu dimanapun mereka berada. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu program yang istilahnya ingin kami sampaikan kepada penjenengan semuanya. Dan insya Allah sebenarnya link-link kalau kemarin sempat saya melalui BK, kalau ada yang ingin bergabung dengan pembinaan Skoter yang monggo nanti linknya ada, dan kalau ada kebingungan terkait dengan pertanyaan bisa ke saya atau ke Ustadz Ihsan atau langsung ke saya nggak apa-apa, atau ke BK nggak apa-apa. Insya Allah WA saya 24 hours nggak berhenti ya. Insya Allah saya siap menjawab, dan nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas saya akan tanyakan kepada Mbak Mas Dodi, kemudian bisa jadi ke Mbak Risa sebagai tangan panjang dari Skoter. Nah, demikian dari saya. Sebelum ditutup ini, tadi dari saya pesan sponsor, monggo kita mau diminta foto bersama-sama ini. Monggo, semuanya dibuka kameranya dan mari kita foto bersama-sama dari panitia ini. Pak Ridwan sudah siap belum ya? Sudah siap ya? Monggo Pak Ridwan. Monggo semuanya, open cam semuanya, silahkan. Pak Ridwan, where are you? Sudah ada? Silahkan Pak Ridwan. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat, 5, 6, 0. Sudah Us. Terima kasih semuanya. Sebelum ini, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Mas Ikono, kepada Ustadz Ihsan Fauzi, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan keberkahan untuk urusan dunia dan akhirat kita juga. Kita tutup Zoom kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Ikono, Ustadz Ihsan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Ikono, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.